Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga beberapa radio lain, termasuk pendengar radio Roja di beberapa kota, pemirsa Roja TV, Rabbani TV, Insan TV, dan Niaga TV serta TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi melanjutkan bahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sudah sampai pada pembahasan iman kepada hari kiamat. Sudah 2 poin. Pertama, iman kepada tanda-tanda kiamat. Yang kedua, iman kepada adanya kematian. Iman kepada kematian mencakup 5 poin yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Dan yang paling agung makna iman kepada kematian adalah at-ta'ahub lahu qabla nuzulih wal istidadu lima ba'dahu qabla husulih wal mubadarah bil amali salih wasya'in nafi qabla hudumil bala wa hululih. Yang paling agung adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian, bersegera melakukan ibadah dan amal soleh sebelum kematian itu mendatangi kita. Jangan terlalaikan oleh apapun kehidupan dan kelezatan duniawi, kemegahan dan kemewahan kehidupan di alam dunia yang begitu menggoda. Jangan sampai melalaikan kita dari ibadah dan amal soleh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang demikian, dia akan rugi. Itu 5 poin cakupan dari beriman kepada kematian. Rinciannya sudah diterangkan di pertemuan yang lalu. Setelah kematian teralami, tak bisa kembali. Namun ada beberapa orang tertentu setelah mati menjerit kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa memohon-mohon untuk dihidupkan kembali ke alam dunia. Lalu janji akan iman, akan beramal soleh, akan memperbaiki diri. Dan jeritan mereka itu oleh Allah diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Mereka berharap bisa hidup kembali ke alam dunia. Tercatat ada 5 momen di mana mereka ingin dihidupkan kembali setelah kematian mereka untuk memperbaiki semua kesalahan. Momen yang mana sajakah itu? Pertama, momen ketika sakarat, ketika akan mati, ketika nyawa sudah di tenggorokan, ketika proses pencabutan nyawa itu sedang dilakukan.
Mereka itu menjerit minta agar ditunda sebentar aja lagi. Berjanji mau iman, mau amal soleh, mau jadi orang yang benar. Tapi permintaan mereka tentu saja tidak dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Bila sudah tiba masa ajalnya, nggak bisa diundur. Walaupun sedetik, sekalipun dalam rangka ingin memperbaiki diri. Allah jelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun 99 dan 100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, di antara orang-orang kafir didatangi kematian, mereka berteriak, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke muka bumi, hidupkan lagi aku. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, aku janji aku akan beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Waktu hidup amalnya salah melulu. Waktu hidup perintah Allah diabaikan, larangan Allah dilanggar. Waktu hidup tidak ibadah, tidak beramal soleh. Nah, setelah dia mengalami proses kematian, mereka menjerit kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku berjanji akan beramal soleh yang kemarin aku abaikan, aku tinggalkan. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Sama sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ini hanya satu kalimat yang diucapkan oleh orang yang mengatakannya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh. Maksud barzakh alam kubur. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam kubur itu memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Pemisah ini disebut barzakh. Allah Azza wa Jalla dalam surah Ar-Rahman menyatakan, ketika menjelaskan ada dua lautan yang tidak pernah bertemu. Kenapa? Karena antara keduanya ada barzakh, ada pemisah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika menjelaskan ayat itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terus marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua lautan yang tidak pernah bertemu. Satu asin, airnya satu tawar. Tidak pernah bercampur. Bainahuma barzakhun. Karena di antara keduanya ada barzakh, la yabghiyan, yang menyebabkan keduanya tidak pernah bercampur. Barzakh secara bahasa adalah pemisah. Alam kubur disebut alam barzakh karena alam itu memisahkan antara alam dunia dan alam akhirat. Kata Allah ketika orang kafir menjerit, ya Allah, hidupkan lagi aku ke muka bumi, ke dunia. Aku janji akan beramal soleh yang dahulu aku tinggalkan. Kata Allah, tidak. Itu hanya kalimat yang diucapkan oleh orang yang putus asa. Di belakang mereka ada barzakh,
Ada alam pemisah sampai mereka nanti dibangkitkan pada hari kiamat. Terlebih umumnya orang kafir ketika matinya itu mengalami siksaan. Wajah mereka dipukuli, punggung mereka juga dipukuli oleh para malaikat yang mencabut nyawanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Anfal, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir dan punggung-punggung orang kafir sambil membentak, rasakan oleh kalian azab yang membakar ini. Jadi ketika proses dicabut, dipukuli, mereka menjerit, mengalami penderitaan dahsyat. Saat itu mereka berseru kepada Allah, ya Allah, kembalikan lagi saya ke alam dunia. Saya janji iman, saya janji amal soleh, tapi Allah Azza wa Jalla menolak permintaan mereka. Inilah momen pertama di mana orang kafir ingin dikembalikan lagi hidup ke alam dunia, berjanji akan iman, akan amal soleh. Itu momen ketika mereka akan mati. Kedua, jeritan mereka berulang. Kapan? Ketika mereka melihat azab pada hari kiamat. Mereka belum masuk ke azab itu, belum diazab, belum masuk ke dalam neraka. Tapi mereka sudah melihat neraka tersebut yang luar biasa dahsyatnya. Kengeriannya tak ada bandingannya. Dan mereka yakin mereka akan memasukinya. Kebayang paniknya, stresnya, depresinya, takutnya. Mereka berupaya menghindar, nggak bisa menghindar. Akhirnya menjerit, ya Allah, kembalikan kami ke alam dunia. Kami akan beriman, akan memenuhi panggilan Rasul-Mu, akan melakukan ibadah dan amal soleh biar tidak terkena azab. Padahal dahulu ketika di dunia hidup jaya-jayanya, sedang memiliki kekuasaan, kekayaan, dukungan, apapun yang mereka miliki di dunia, merasa dikjaya, lalu merasa abadi, nggak akan pernah lepas ini semua kekayaan dan kekuasaan. Tapi nanti di akhirat semuanya musnah, yang ada azab. Mereka menjerit. Minta apa? Minta diakhirkan ini kematian. Minta dikembalikan lagi ke alam dunia. Minta jangan dulu ditimpakan azab. Ketika mereka melihat azab itu, Allah jelaskan dalam Al-Quran di antara surah Ibrahim. Ayat yang ke-44 Allah berfirman, wa anzirin nas yawma ya'tihimul azab fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rasul awalam takunu aqsamtu min qablu ma lakum min zawal. Kata Allah, berikan peringatan kepada manusia tentang satu hari. Di hari itu mereka melihat azab, melihat neraka. Maka berkatalah orang-orang zalim, ya Allah, akhirkan, tunda azab ini bagi kami sekejap saja. Kembalikan kami ke dunia. Nujib da'wataka, kami akan memenuhi panggilanmu. Wa nattabi'ir rasul,
kami akan mengikuti Rasulmu, wa nattabi'ir rusul, para Rasulmu itu akan kami ikuti. Janji itu. Minta dihidupkan kembali ke alam dunia, janji iman amal soleh, taat, nurut, patuh kepada aturan Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Bukankah dulu waktu kamu hidup di dunia jaya-jayanya, punya kekuasaan dan kekayaan, kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan binasa, kamu tidak akan sengsara, kamu tidak akan kehilangan kekayaan dan kekuasaan. Dulu ketika di dunia songong seperti itu, di akhirat mewek mereka, menangis, ingin merengek, mengemis, ingin dikembalikan lagi ke alam dunia. Lalu janji iman dan amal soleh. Tapi permintaan itu tidak dikabulkan oleh Allah. Tak ada kesempatan kedua setelah alam jagat raya ini hancur. Tidak bisa dikembalikan ke dunia. Dunianya sudah hancur, sudah tidak ada. Yang ada hisab dan balasan atas semua perbuatan yang dilakukan di alam dunia. Inilah momen kedua di mana orang merengek, mengemis, menjerit, meminta agar dihidupkan kembali ke alam dunia untuk memperbaiki diri. Jadi pertama ketika mau mati, kedua ketika melihat azab. Ketiga, ini lebih ngeri lagi. Lebih dekat lagi, lebih jauh lagi. Yaitu ketika mereka itu sudah berdiri di pinggir jurang neraka, tinggal loncat. Kalau tadi masih agak jauh, tapi sudah terlihat neraka. Sekarang sudah di pinggir jurang neraka, tinggal dijebruskan saja ke dalamnya. Mereka diberdirikan di neraka, melihat seluruh kengerian dari azab yang mereka lihat di dalamnya. Mereka kembali merengek, mengemis, menjerit-jerit agar diberi kesempatan kedua, agar dikembalikan lagi ke alam dunia, janji mau beriman dan beramal saleh. Ini Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am 27. Allah berfirman, Walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kata Allah, seandainya engkau melihat ketika mereka diberdirikan di atas jurang neraka. Di pinggir neraka mereka berdiri, tinggal didorong sedikit langsung terjungkal. Mereka lihat kengeriannya. Mereka berkata, ya laitana, celaka kita. Nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina. Kita berharap kita dikembalikan lagi ke alam dunia. Janji, kita tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, kita janji akan menjadi orang-orang yang beriman. Biar selamat tuh dari api neraka yang mereka lihat. Tinggal dijorokin, mereka langsung masuk ke dalam neraka itu. Jadi mereka kembali menjerit, ya Allah, kembalikan kami, nuraddu, kembalikan kami ke alam dunia. Wala nukadziba bi ayati rabbina, janji. Sekarang kami tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat Allah. Wa nakuna minal mu'minin, dan janji kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Inilah momen ketiga, di saat mereka menjerit, meminta, memohon, merengek-rengek kepada Allah agar dikembalikan, diberi kesempatan kedua. Keempat, momen keempat adalah ketika mereka ini digiring ke hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dihisab. Mereka tak kuasa menengadahkan kepalanya, enggak berani.
Mereka menundukkan wajah-wajah mereka sambil apa? Sambil melihat sekelilingnya tentang hari akhirat. Baru mereka yakin ternyata hari akhirat itu ada. Dulu ketika di dunia didustakan. Tidak ada kehidupan selain kehidupan di alam dunia ini. Nggak yakin terhadap adanya akhirat, nggak yakin terhadap adanya hisab. Nanti di akhirat dibangunkan, lalu digiring di hadapan Allah Azza wa Jalla, mereka tertunduk. Lalu berkata, ya Allah, sekarang kami sudah melihat akhirat itu ada. Kami mendengar, kami melihat, dan kami yakin. Kau tolong kembalikan kami ke alam dunia. Kami sekarang sudah yakin akhirat itu ada. Allah terangkan ini dalam Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 12. Allah berfirman, walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kata Allah, seandainya engkau melihat ketika orang-orang durhaka itu menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah. Lalu mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, sekarang kami sudah melihat dengan mata kepala kami sendiri bahwa akhirat itu ada. Dulu kami dustakan. Wa sami'na, kami juga sudah mendengar. Farji'na, maka kembalikan kami ke alam dunia. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami sudah yakin terhadap akhirat. Dulu ketika disampaikan dakwah akhirat ada, mereka nggak yakin, mereka mendustakan. Karena belum melihat, menjangkau alam akhirat dengan indranya. Nggak terlihat oleh mata, nggak terdengar oleh telinga, nggak terjangkau oleh anggota badan. Akhirat dianggap tidak ada. Sekarang mereka melihat, mendengar, dan mengalaminya. Mereka yakin, minta dikembalikan ke akhirat. Itu momen yang harus semua orang takut. Takut sengsara ketika menghadap Allah. Maka ketakutan tersebut harus dimunculkan sejak sekarang. Bayangkan kita di hadapan Allah dihisab. Ada perintah yang kita abaikan dan banyak larangan yang kita langgar. Wah, menderita kita di akhirat, takut. Maka membayangkan rasa takut ketika berdiri di hadapan Allah itu akan menjadi pengerem diri kita dari dosa dan maksiat. Siapa yang ketika di dunia menahan diri dari hawa nafsunya karena takut terhadap waktu ketika menghadap Allah di alam mahsyar, lalu dia tahan dirinya dari hawa nafsunya, Allah janjikan surga untuk itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa, adapun orang-orang yang takut kepada apa? Maqama rabbih, maqam rabbih. Maqam ini bisa disebut isim makan, bisa disebut isim zaman. Kalau isim makan, tempat berdiri. Kalau isim zaman, saat berdiri, waktu berdiri. Maqama rabbihi artinya saat ketika dia berdiri di hadapan Allah. Di alam mahsyar, semua manusia nanti dipanggil menghadap Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah, siapa orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar, takut sengsara, takut dimurkai. Makanya wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan dirinya dari hawa nafsunya.
Hawa nafsu ingin ini, ingin itu, semua yang dilarang, yang menyenangkan ingin dilakukan, tapi takut efeknya di akhirat nanti. Dia tahan dirinya. Itu menjadi pengerem dirinya dari dosa dan maksiat. Terus mendorong dia untuk beriman, beramal soleh, melakukan banyak kebaikan. Kalau kebaikan diabaikan, takut tuh nanti azabnya ketika menghadap Allah. Orang yang seperti ini karena takut terhadap saat ketika dia berdiri di hadapan Allah nanti, dia akan laksanakan semua perintah, dia akan jauhi semua larangan. Yang perintah yang dilaksanakan bukan hanya yang wajib, tapi juga yang sunnah. Terlebih, kita sudah pernah bahas makna ayat dan hadis yang mengancam orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan? Benci, kebesar kebencian Allah kepada orang seperti itu. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Apakah kamu akan memerintahkan orang berbuat baik tapi kamu lupakan dirimu sendiri padahal kamu baca kitab? Tidakkah kamu berakal? Ini teguran bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menjelaskan ada orang lari-lari di neraka, ditonton oleh orang banyak dalam keadaan ususnya terburai. Para ahli neraka melihat lalu bertanya, ya fulan masya'nuk, alam amartana alam ta'murna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Hai fulan, ada apa denganmu? Bukankah dulu waktu di dunia kamu suka beramar ma'ruf nahi munkar? Kamu merintahkan kami untuk berbuat baik, melarang kami dari kemungkaran. Orang ini ustaz, orang ini dai, orang ini mubalik, ulama. Tapi kenapa sekarang kondisinya mengenaskan, khususnya terburai di neraka lari-lari? Orang ini menjawab, bala kuntu amartukum bil ma'ruf wa lam ati wa nahaitukum anil munkar wa ati. Ya, dulu aku suka memerintahkan kalian untuk berbuat baik. Aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang kalian dari kemungkaran, aku sendiri masih melakukan. Itu ancaman baik ayat atau hadis bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu dirinci menjadi dua. Pertama, maksudnya tidak mengamalkan amalan-amalan yang wajib. Dia berilmu tentang yang wajib tapi tidak dilaksanakan. Dia berilmu tentang wajibnya menjauhi yang haram tapi yang haram itu dilanggar. Ini terancam dengan azab tadi. Yang kedua, meninggalkan perintah yang sunnah. Tahajud, sunnah. Kita tahu dalilnya, ayatnya, hadisnya. Lalu kita tidak melakukannya, enggak dosa. Salat sunat rawatib, kita tahu dalilnya, siapa yang melihara salat sunat rawatib 10 rakaat setiap hari, dia akan dibangunkan sebuah istana yang megah di surga. Demikian juga salat sunat lainnya. Itu sunat, kita tahu dalilnya, tapi tidak dikerjakan, enggak dosa. Tapi bagi para tulabul ilm, para ulama, para duat, tidak pantas meninggalkan amalan yang sunnah. Kenapa? Karena dia tahu amalan wajib dia itu banyak kurangnya, banyak bolongnya, banyak kelemahannya. Coba sholat fardu kita. Yakin nggak sholat fardu kita sempurna? Enggak.
Bukan nggak yakin bahwa, bahkan yakin bahwa sholat fardu kita tidak sempurna. Keikhlasan belum tentu ikhlas. Terutama kekhusyuan. Pasti itu tidak khusyuk. Berapa persen ketidakkhusyuannya? Mungkin lebih dari 60-70%. Kekhusyuannya belum tentu mencapai 10-20%. Bayangkan satu sholat fardu bolongnya itu 60-70% yang harus ditambal. Belum mutabaahnya. Apakah sholat kita persis seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW atau tidak? Belum aspek waktu, di awal waktu atau ditunda. Berjamaah atau munfarid sendiri-sendiri. Banyak aspek tuh yang harus kita perhatikan dan harus kita lakukan secara sempurna. Ternyata jauh dari sempurna. Kekurangan dari sholat fardu ini wajib ditutup, ditambah. Apa penambahannya? Sholat sunat. Jangan abaikan sholat sunat hanya karena dia sunat. Karena apa? Fungsinya besar itu, menutupi kekurangan sholat fardu. Demikian juga saum Ramadan, banyak bolongnya, banyak kurangnya, ditutup oleh saum sunnah. Haji ditutup oleh umrah. Zakat ditutup oleh infak dan sedekah. Fungsi sholat sunat itu menambah kekurangan yang wajib, dan pasti amal wajib kita banyak kurangnya, banyak bolongnya. Makanya tak layak bagi kita mengabaikan amalan sunnah. Oleh karena itulah maka lakukan amalan-amalan sunnah sebagai penambal bagi apa? Bagi kekurangan. Berdasarkan hal itu, para tulabul ilm, orang-orang yang sudah tahu banyaknya kekurangan amal fardu kita yang harus ditambah, mengakibatkan amalan sunnah wajib untuk kita lakukan sebagai penambah. Terlebih amalan sunnah kita juga perlu ditambah lagi ya. Wah, ketika saya tadi salat wajib nggak khusyuk, dari salat sunat khusyuk tidak, lebih tidak khusyuk mungkin. Terlebih ada anggapan ini mas sunnah lah. Jadi lebih asal-asalan daripada salat fardu. Salat fardunya sudah asal-asalan, salat sunat lebih asal-asalan lagi. Maka tak layak bagi kita untuk mengabaikan amalan-amalan sunnah, baik salat, saum, baca Quran, infak dan sedekah ataupun yang lain-lain. Ya. Walhasil adanya hisab di akhirat saat mengerikan kita ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla, mengharuskan kita mengerem diri dari semua dosa dan maksiat dan melecut, mendorong, memotivasi diri untuk melaksanakan yang fardu sekaligus yang sunnah. Karena kita meyakini banyaknya kekurangan di dalam amal fardu yang harus ditambal dengan amalan-amalan yang sunnah. Biar tidak menyesal ketika kelak berjumpa dengan Allah. Biar kita tidak menjerit seperti orang yang diterangkan dalam surah As-Sajdah, yang ketika menghadap Allah mereka berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami sekarang sudah melihat, kami sekarang sudah mendengar, tolong kembalikan kami ke alam dunia. Kami berjanji akan beramal soleh, kami sekarang sudah yakin. Inilah momen keempat, ketika orang menjerit, merengek, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke alam dunia untuk memperbaiki diri, untuk menebus seluruh kesalahannya, meminta kesempatan kedua. Tapi kesempatan kedua ini tidak diberikan. Inilah momen keempat, yaitu ketika orang itu menghadap Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Momen kelima,
Ini lebih mengerikan lagi. Itu ketika mereka sudah dimasukkan ke dalam api neraka. Merasakan azab yang dahsyat, yang tak ada bandingannya dengan semua penderitaan di alam dunia. Pernah nggak kita ke kawah? Di kawah itu kita melihat ada lava lahar yang merah menyala. Kita lemparkan benda. Sebelum itu masuk ke laharnya, masih melayang di udara sudah menyala, ya enggak? Saking panasnya hawanya, baru hawanya. Apalagi kalau sudah masuk ke dalamnya. Kebayang enggak kalau kita nyemplung ke sana? Bagaimana menderita panasnya, sakitnya enggak kebayang. Lahar lava gunung itu enggak seberapa dibanding dahsyatnya api neraka. Makanya para ahli neraka begitu nyebur, mereka menjerit, tak mampu, tak sabar, tak tahan menahan siksaan, lalu mereka pun memohon kepada Allah dikeluarkan lagi dari api neraka, mohon dikembalikan lagi ke alam dunia untuk hidup kembali dan berjanji untuk beriman dan beramal soleh. Allah jelaskan in dalam Al-Quranul Karim dalam surah Fatir ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, mereka berteriak menjerit-jerit di dalam neraka. Karena mengalami azab yang dahsyat. Ya apinya, ya panas apinya. Ya kayu bakar. Kayu bakarnya beda dengan yang ada di dunia. Kayu bakarnya itu manusia dan batu-batu. Alladzi waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Kayu bakarnya manusia dan batu. Batu apa? Para ulama menyatakan batu kibrit atau batu belerang. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan kenapa batu belerang? Karena batu belerang memiliki 5 keistimewaan dibanding kayu bakar lainnya. Dan 5 keistimewaan itu memberikan tambahan kadar azab. Pertama, siratul iqad. Pertama, batu belerang itu mudah sekali terbakar. Yang kedua, hawa panas yang dilahirkannya lebih panas dibanding kayu bakar yang lainnya. Yang ketiga, lengket di badan, lengket di kulit. Yang keempat, itu menimbulkan bau yang sangat menyengat. Pernah mencium bau belerang? Coba kalau pagi atau sore lewat tuh dari Bandung ke Subang lewat Tangkuban Perahu. Belerangnya sedang naik-naiknya. Bau gimana? Bau menyengat. Di kendaraan mencium bau itu bisa muntah kita. Dan yang kelimanya mengeluarkan asap tebal yang pekat dan perih ke mata. Makanya disebut waquduhan nasu wal hijar. Kayu bakar api neraka manusia dan batu-batu, batu belerang. Memberi tambahan kadar siksa yang lebih dahsyat. Makanya mereka berteriak di dalamnya. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka berteriak dalamnya. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka. Kembalikan kami ke alam dunia. Na'mal solihan. Kami akan beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Akan berbeda dengan amalan yang dahulu kami lakukan.
Dahulu waktu hidup di alam dunia sebelum kiamat, amal-amalnya buruk. Mereka mengabaikan perintah, melanggar larangan, tunggul dirurut, catang dirumpak, serba dilabrak. Asal menyenangkan, mau haram, mau tidak, mau dilarang, mau tidak, asal menyenangkan, dilakukan. Dulu amal kami begitu. Sekarang kembalikan kami ke alam dunia, kami akan beramal soleh dengan amal yang jauh berbeda dengan yang kami lakukan. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami telah memberikan usia yang cukup bagi orang-orang yang mengambil pelajaran untuk mengambil pelajaran. Berapa lama usia hidup kita di dunia? Puluhan tahun. Itu lebih dari cukup untuk merenung, mengambil pelajaran, untuk menentukan langkah terbaik mengarungi kehidupan ini gimana. Kita sudah tahu. Kita diciptakan untuk ibadah, bukan untuk senang-senang hura-hura. Kita juga sudah tahu hidup di alam dunia sementara, pasti akan mati. Pasti ada akhirnya. Kita juga sudah tahu bahwa setelah kematian itu ada kehidupan di alam berikutnya, di alam mahsyar ada, di alam kubur ada, di mahsyar sampai berakhir ke surga, ke neraka. Itu waktu hidup kita di alam dunia adalah waktu yang lebih dari cukup untuk mengambil pelajaran dan menentukan sikap terbaik. Kata Allah, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami sudah memberikan umur yang cukup kepada kalian? Bukankah kami untuk berpikir bagi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Ini uzur pertama. Waktu untuk berpikir, ngambil pelajaran lebih dari cukup yang sudah kami berikan kepadamu di alam dunia. Kedua, waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Kalau zaman dahulu para nabi, para rasul, setelah rasul terakhir meninggal Nabi Muhammad SAW, Allah tetap mengutus para pemberi peringatan di kalangan para ulamanya, para duatnya, para mubalignya, para asatidahnya yang menyampaikan wahyu risalah dari Allah Azza wa Jalla, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis dengan gamblang. Apalagi zaman sekarang mudah mengakses apapun. Keburukan mudah diakses, kebaikan mudah diakses, dan pilihan ada di tangan kita. Mana yang akan kita akses, baik atau buruk? Begitu buka internet, apa yang kita buka? Yang baik apa yang buruk? Pilihan kan ada di tangan kita. Dan kita tahu konsekuensinya. Yang kita buka di dalam internet itu dihisab. Bisa hisab yang menguntungkan kalau yang kita buka kebaikan, ilmu, ya, tilawah Quran, atau apapun yang manfaat. Bisa memberatkan hisab kita kalau yang kita buka keburukan, meracuni otak, pikiran, hati, iman kita, ibadah kita bisa hambar. Kalau yang kita buka itu racun, ingat, itu konsumsi bagi batin kita. Sama dengan makanan yang menjadi konsumsi bagi jasad kita, yang kita makan. Efeknya kepada badan besar. Jangan hanya rasa yang dikejar, enak, bala-bala. Itu kan buruk, makanya disebut goreng. Enak, apalagi sama cikopi, gula. Enak, tapi apa efeknya? Efeknya kandungan minyaknya, tepungnya, itu menjadi hal yang merusak bagian dalam tubuh kita. Terjadi penyumbatan di pembuluh darah, ya. Kalau sudah menyumbat, suplai oksigen, darah, nutrisi, ya, ke seluruh tubuh terhambat.
kerja jantung menjadi lebih berat gitu. Itu berpengaruh. Kan gitu. Semua yang kita makan berpengaruh ke tubuh. Kalau kita ingin sehat, konsumsi makanan yang sehat, yang bermanfaat bagi tubuh. Hindarkan makanan enak tapi merusak. Jiwa juga begitu. Butuh nutrisi. Nutrisi, konsumsi yang bermanfaat bagi jiwa kita, ilmu, ibadah, zikir, amal soleh, itu menutrisi jiwa kita. Ya, walaupun berat, ya dikeraya, ya dikeraya itu apa? Dikeraya, ya apa? Dijalani sedikit demi sedikit seperti makan yang sehat karena rata-rata pahit, kurang enak kayak gitu ya. Tapi itu menyehatkan. Hindari yang enak-enak tapi merusak. Semua dosa dan maksiat enak, menyenangkan bagi jiwa, tapi merusak jiwa. Pilihan ada di tangan kita. Maka orang yang berakal dan peduli terhadap kesehatan jiwanya, dia akan menghindari kesenangan-kesenangan yang merusak jiwa. Dia akan nikreh tur ngeureuy melakukan ibadah dan amal soleh walaupun berat bagi jiwa, tapi itu menguntungkan bagi jiwa kita, membuat jiwa kita hidup dalam keadaan sehat. Nah, ini pemberi peringatan sudah datang membacakan ayat wahyu, tuntunan dari Allah Azza wa Jalla telah datang kepada kamu. Ada dua uzur yang menyebabkan orang tadi enggak dipenuhi keinginannya untuk dihidupkan kembali ke alam dunia. Pertama, sudah diberikan cukup waktu umur hidup di dunia untuk mengambil pelajaran. Yang kedua, ada sang pemberi peringatan. Kalau zaman dahulu para nabi, para rasul. Setelah nabi tidak ada penerusnya dari kalangan para ulama, dari kalangan para mubalik, dari kalangan para ustaz. Dan orang-orang seperti ini Allah jamin selalu muncul setiap saat, setiap generasi, setiap tempat sampai hari kiamat. Al-Quran menjamin itu, hadis juga menjamin itu. Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Di antara manusia yang kami ciptakan akan selalu muncul satu umat yang menyeru kepada kebaikan dan mereka menegakkan keadilan dengan kebaikan itu. Nabi SAW menyatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Akan muncul sekelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Ini setiap zaman. Mereka tidak akan dimadaratkan oleh orang yang menentang mereka ataupun yang menyelisihi mereka sampai hari kiamat. Ini akan muncul. Kata Imam Ahmad, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhum. Kalau mereka itu bukan ahli hadis, bukan para ulama, aku tidak tahu lagi siapa mereka. Jadi para ulama akan muncul di setiap zamannya. Yahmilu hadal ilmi min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini, agama ini akan selalu dipikul, dibawa di setiap generasi oleh orang yang teradil pada zamannya. Allah selalu munculkan itu. Innallaha yab'atsu li hadhil umma min hadhil umma may yujaddidu laha dinaha ala kulli ra'si mi'ati sanah. Allah akan selalu memunculkan di setiap awal 100 tahun, di awal abad, seorang mujaddid yang memperbaharui agama mereka bagi mereka. Maksud memperbaharui bukan mengadakan ajaran baru yang tadinya tidak ada, itu mah bid'ah. Tapi maksudnya mengembalikan pemahaman umat yang sudah jauh menyimpang dari agama ini, dikembalikan kepada agama aslinya.
Ada yang menentang banyak, tidak hanya kalangan eksternal, internal sama umat Islam lebih banyak yang menentangnya. Tapi tadi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Mereka tidak akan dimadaratkan oleh orang yang menentang atau yang menyelisih mereka sampai hari kiamat. Betapapun mereka beraksi untuk membendung gerakan dakwah ini, disudutkan, dihina, dipojokkan, dipersekusi, macam-macam, mereka tetap eksis. Mereka akan tetap muncul. Ini yang bermanfaat bagi umat. Allah berikan nazir, pemberi peringatan. Allah berikan cukup waktu untuk mengambil pelajaran. Kata Allah ketika orang kafir menyatakan Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka. Kembalikan lagi kami ke dalam kehidupan di dunia. Kami akan beramal soleh dengan amal yang berbeda dengan yang pernah kami lakukan. Apa bantahan Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar. Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup bagi kalian, rentang waktu yang cukup panjang. Di rentang waktu itu setiap orang yang bisa mengambil pelajaran pasti harusnya mampu mengambil pelajaran. Waja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada lagi uzur, alasan. Oh, saya mah sesat dan enggak tahu gimana. Sudah ada pemberi peringatan. Oh, saya mah sesat enggak cukup waktu untuk merenung. Allah bilang sudah dikasih umur yang cukup panjang di mana setiap orang bisa merenung dan mengambil pelajaran di masa rentang waktu tersebut. Inilah 5 momen di saat orang menjerit setelah kematiannya minta dikembalikan hidup di dunia untuk memperbaiki keadaan. 5 momen itu: pertama pas akan mati, saat sakaratul maut. Kedua pas melihat azab neraka dari kejauhan. Ketiganya pas menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keempatnya ketika sudah berdiri di tepi jurang neraka. Dan yang kelima sudah masuk ke dalam neraka. Di 5 momen itu orang menjerit minta dikembalikan ke alam dunia, tapi nasi sudah jadi bubur. Masih agak mending nasi sudah jadi bubur, tinggal nambah cakwe, kacang, ayam suwir, kecap, sambal, enak. Ini mah enggak bisa. Sudah terlambat, tidak ada lagi kesempatan yang kedua bagi orang itu. Nah, kita sekarang belum mengalami satu pun momen di antara kelima momen tersebut. Kalau sudah masuk sakaratul maut, pintu tobat sudah ditutup. Enggak bisa lagi diperbaiki. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan selalu menerima tobat seorang hamba sebelum hamba itu sakarat. Kalau sudah sakarat, sudah tutup pintu tobat, nggak bisa diperbaiki lagi. Apalagi kehidupan setelah sakaratul maut, setelah kematian, sudah nggak bisa lagi diperbaiki. Kita sekarang masih pada saat dan momen di mana kita masih bisa memperbaiki diri, masih bisa membuang, membersihkan seluruh dosa dan kesalahan dengan cara taubat, istighfar, dan banyak melakukan ibadah dan amal soleh. Masih bisa kita mengisi waktu-waktu hidup dengan kebaikan. Masih bisa mengantisipasi jangan sampai jeritan kita di 5 momen yang tadi dijelaskan itu teralami oleh kita. Kalau nanti minta dihidupkan lagi, nggak bisa. Sekarang kita masih hidup nih di alam dunia ini. Untuk memperbaiki. Maka jadikan sisa waktu yang ada ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki seluruh kesalahan, kekeliruan. Mengisi masa-masa hidup yang tersisa untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Sehingga tak ada lagi penyesalan yang akan kita ungkapkan di saat-saat yang kritis seperti yang tadi, ya.
Inilah penjelasan dengan tema berharap hidup kembali. Cukup ya sampai di sini aja. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.